Hai guys, gue Vandam and welcome back to Mulut Netizen. Mereka maha benar. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan bisa memberikan warna-warni pelangi indah di dalam kehidupan kalian semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas lagi salah satu video yang sempat viral banget, yang sekarang sudah banyak banget di reaction oleh seluruh YouTuber internasional. Musik video klip ini datangnya dari salah satu grup musik Indonesia yang bernama Weird Genius. Ini adalah salah satu grup band yang sangat bagus banget, sangat-sangat menaikkan yang namanya musik-musik Indonesia di kancah internasional, karena di setiap musiknya Weird Genius hampir ada beberapa part di mana dia memasukkan ada unsur tradisionalnya. Wah, keren banget dong. Anak muda yang selalu menginspirasi banyak orang. Dan kali ini Weird Genius tidak sendiri, dia berduet dengan salah satu teman aku, pastinya ada Sarah Fajira. Nah, itu dia yang sudah melanglang buana sering kolaborasi dengan musisi-musisi papan atas lainnya. Dan kali ini Weird Genius berkolaborasi dengan Sarah Fajira mengeluarkan salah satu lagu yang sempat tenar banget beberapa minggu yang lalu, yang berjudul Latih. Dan dari lagu Latih ini mencuri 6 juta viewers pastinya. Kira-kira lagunya seperti apa? Banyak yang bilang kalau lagu ini adalah menceritakan tentang toxic relationship, dan juga ada sisi mistis dan juga magisnya. Kira-kira di mana sih sisi magis dan juga mistisnya dari lagu tersebut? Karena banyak banget yang kalau mendengarkan lagu ini tuh tiba-tiba goosebump, tiba-tiba kayak yang lihat samping kanan kiri tuh kayak ada yang mengawasi. Kira-kira seperti apa lagunya? Kita akan reaction sekarang juga. Let's go! Nah, sekarang kita akan membahas lagunya Weird Genius yang berjudul Latih, yang baru sekitar 1 bulan yang lalu di-upload di media sosial ataupun di channel YouTube-nya Weird Genius. Di tampilan pertama awal itu adalah Sarah Fajira berdiri sendiri. Menurut aku ini adalah konsep yang sangat simple banget, dimana ini adalah salah satu orang cewek yang ingin mengungkapkan rasa isi hatinya. Kalau misalkan gue lihat seperti ini nih Sarah Fajira nih ya, kalau muncul tiba-tiba depan gue seperti itu malam-malam, gue tabok loh, udah kuntilanak deh. Kita lanjut lagi. Oke, dia tetap masih sendiri. Oke. Dan ini adalah mungkin sisi baiknya dari Sarah Fajira. Dan stop dulu sampai di sini. Nah, yang aku suka dari Weird Genius ini adalah dia tidak pernah lupa untuk memasukkan unsur tradisional di dalam musiknya. Ya, bisa kita lihat di sini adalah mukanya dari Sarah Fajira ini mencerminkan bahwa dia ingin mengeluarkan keluh kesahnya dalam hatinya, mungkin dalam hubungan dia, ataupun mungkin sesama dia, ataupun mungkin sama keluarga dia. Oke, kita akan lihat lagi. Wes, anjir, ini bener-bener konsepnya bener-bener etnik banget dan oke banget sih, parah banget sih, gila. Dan gue ngerasa tuh Sarah Fajira tuh kayak yang nyanyi dari hati. Oke, kita bisa lihat di sini datang satu orang cowok yang dimana ini mungkin adalah pacarnya dari Sarah Fajira. Dan tadi kita bisa lihat perubahannya dari mukanya Sarah Fajira yang tadinya awalnya sedih tiba-tiba jadi gembira. Kita nggak tahu ini ada apa dalam hubungan mereka. Oke, saling memadu cinta. Oke, si Sarah Fajira. What? Bentar. Tadi mereka baru senang-senang dan mereka baru kayak yang memadu cinta, dan juga tadi si cowoknya juga mengatakan love you di telinga si ceweknya. Tapi sekarang si Sarah Fajira ini di kerangkeng. Berarti ini adalah salah satu toxic relationship ya. Jadi untuk teman-teman nggak boleh begitu kalau misalkan kalian mempunyai hubungan sama pasangan kalian. Lanjut. Beatnya enak sih, dan juga misalkan musiknya ini juga buat penasaran. Dan anjir, di sini nih gue sangat-sangat terkejut. Kita bisa lihat perubahan wajahnya dari Sarah Fajira yang tadinya mungkin di awal part dia benar-benar kayak yang ngerasa letih, ngerasa capek, ingin mengungkapkan isi hati dia. Tiba-tiba datang seorang pacarnya, tiba-tiba mukanya gembira lagi. Dan di segmen selanjutnya ini kita bisa lihat mukanya Sarah Fajira itu bener-bener kosong banget, kayak bener-bener kayak udah pasrah. Bener-bener apalagi tuh belumuran kayak seperti darah gitu, dan di kerangkeng kayak dia ada semacam korban dari hubungan mereka berdua. That's really creepy, anjir.
Damn true. Ini yang gue suka dari video-videonya Weird Genius. Semua konsepnya di luar nalar. Ini kita bisa lihat kalau Fandam bisa simpulin, ini adalah sisi lain dari si cewek tersebut, dimana ketika dia sudah disakitin, ketika dia sudah mungkin dikhianatin, hubungannya juga nggak jelas. Ini adalah sisi gelapnya. Kita akan lihat lanjut lagi. Serem sih anjir, parah. Apalagi ini pakai menggunakan bahasa Jawa ya. Dan juga mungkin yang aku juga nggak begitu ngerti bahasa Jawanya. God. Dia mengeluarkan kayak petir dari badan dia. Dia menunjukkan kalau ini gue udah marah, gue udah kayak yang lu udah melakukan sesuatu sama gue dan lu harus terima apa yang sudah lu lakukan terhadap gue. Tuh, shit. Keren banget, parah. Nah, ini juga yang gue suka dari Weird Genius. Dia tidak lupa memasukkan unsur tradisionalnya. Kayak tadi ada kuda kepang. Abis itu ada juga tadi yang tari jaipong. It's the really good. Anjir, gue gak kebayang sih itu bener-bener listrik keluar dari tangan dia. Best, ada wayang kulit juga sayang. Keren. Ish. Damn. Oke. Nah, di sini Sarah Fajira ini sempat terjatuh. Mungkin kalau menurut aku gini, dia sudah kelelahan menjalani hubungan ini, dia mungkin sudah letih menjalani hubungan ini, dia sudah kayak yang udah jenuh, udah pengen putus, udah pengen kayak mengakhiri hubungan ini, tapi kayak di satu sisi dia tidak bisa untuk mengakhiri hubungan ini. Kita lihat lagi. There's the fact dimana kalau kita misalkan berhubungan dan juga kita memiliki satu hubungan dengan orang lain itu, kalau misalkan berdasarkan toxic relationship itu nggak bagus banget teman-teman. Nah, akhirnya tuh, nah, dia udah berkata everything has changed. Segala sesuatu harus ada pilihannya. Tuh. Anjir, itu bener-bener darah berlumuran. Oke, dan akhirnya si cewek ini bener-bener kayak udah pisah, udah mau bener-bener kayak yang lepas dari kekangan si cowok itu. Dan juga mau kayak yang mengungkapkan kalau gue udah jenuh dengan hal ini. Oke, akhirnya si cowok itu juga mengekang si cewek ini, memberikan kepastian yang tidak ada pastinya. Bentar, ini gue ada ngeliat yang sedikit janggal dari Sarah Fajira. Gue nggak tahu sih ini sisi mistis atau enggak. Di menit 2:12 ini, matanya Sarah Fajira bener-bener hitam pekat banget dan kayak tidak ada putih-putihnya. Ini kan yang ngedit itu kalau nggak salah Kang Krimi Panda C dan juga pastinya Reza Arab Octavian. Aku mau tahu apakah di scene 2:12 ini karena matanya Sarah Fajira itu bener-bener hitam banget, apakah ini bener-bener diedit atau mungkin ada sisi di balik semua ini, kita nggak tahu. Nah, itu bisa kita lihat. Ini di titik 2:13 ya. Itu bisa kita lihat tidak ada putihnya sama sekali. Itu creepy banget sih menurut gue sih. Kayak ada sisi magisnya gitu nggak sih? Oke, akhirnya si cewek ini melawan. Nah, dan akhirnya si cowok ini benar-benar bertekuk lutut sama si cewek itu. Dan di sini gue ngelihat efeknya bener-bener kayak anjir. Dia tuh kayak si ceweknya pengen udahan menyakiti gue. Giliran lu tahu balasannya karena lu sudah menyakitin hati gue. Udah. Keren. Best, keren parah. Anjir. Wow. There is so fuck bitch. Dan akhirnya si Sarah Fajira ini atau si cewek ini mengeluarkan sisi dari sisi gelap dia, sehingga laki-laki itu tahu kalau misalkan hubungan yang toxic relationship itu tidak bagus. Tuh. Nah, di scene terakhir ini kita benar-benar sangat bisa menyimpulkan bahwa toxic relationship ini sangat-sangat tidak bagus untuk kita jalani terhadap pasangan kita, terhadap keluarga kita, ataupun terhadap saudara-saudara kita. Karena ini bisa merugikan bukan hanya satu orang, tapi berbagai macam orang. Ya, bisa jadi kalau misalkan kalian toxic relationship ini bisa mengubah dari sosok yang baik sehingga bisa menjadi jahat. Karena mungkin sering juga mendapatkan kekasaran, setelah itu juga mendapatkan ketidakjelasan, tidak ada pengertian di dalam hubungan, tidak adanya kasih, tidak adanya sayang. Malah yang terjadi hanya toxic relationship. Itu bisa membuat orang benar-benar frustasi dan juga mengeluarkan sisi jahatnya. Nah, kira-kira dari video latih ini akan kita bahas secara detail karena Fandam nanti akan ada
sedikit chit-chat dengan Sarah Fajira pastinya. Di video next selanjutnya Fandom akan upload pastinya, karena Fandom akan berkolaborasi dengan Sarah Fajira, akan membahas seluk-beluk dari latih dan juga pada bagian bahasa Jawanya kowe ra iso melayu. Pokoknya gitu deh, kowe ra iso melayu saka kesalahan ajining diri ono ing latih. Kira-kira apa sih artinya? Dan kira-kira siapakah yang membuat konsep videonya seperti ini? Karena menurut Fandom ini konsepnya sangat-sangat simple, tapi kena banget pesannya untuk kalian semua mungkin yang bisa membaca isi pesannya. Dan gimana sih keseruannya nanti Fandom akan kolaborasi dengan Sarah Fajira? Pokoknya selalu stay tune di Mulut Netizen ya, karena Mulut Netizen ini memberikan salah satu gosip-gosip yang terhangat dan juga yang paling hot dibicarakan di dunia maya. Oke, akhir kata saya Fandom pamit undur diri. Don't be sad because life is art. Shalom teman-teman.